Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Faradila dan rekan kelompok saya yaitu Rizka Fianasari, Ina Aswinda, Siska Nur Ariski, dan Nadia Lailatul dari kelas 2C akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, sikap. Yang kedua, komponen utama sikap. Yang ketiga, kepuasan kerja. Yang keempat, pengaruh kepuasan kerja. Pengertian sikap menurut Stephen Robbins adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Komponen utama sikap. 3 komponen utama sikap yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Pertama, komponen kognitif sikap adalah segmen pendapat atau opini atau keyakinan dari sikap. Kedua, komponen afektif sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap. Ketiga, komponen perilaku sikap adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap dalam dunia kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja. Merujuk ke perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Sikap dalam dunia kerja juga harus memiliki sikap profesional. Merupakan sebuah keharusan bagi semua karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, di mana karyawan yang memiliki sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Selain itu, dalam dunia kerja, sikap profesional sangat berdampak positif bagi perusahaan. Dapat dilihat pada saat karyawan yang bekerja di perusahaan telah menerima upah. Kemudian karyawan menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan baik, melakukan berbagai jenis pekerjaan yang dibebankan dan diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak mengeluh. Senantiasa memperbaiki kesalahan agar menjadi lebih baik. Tentunya karyawan akan merasakan kepuasan kerja tersendiri. Sikap kerja utama. Yang pertama ada keterlibatan kerja. Merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya secara aktif, berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting bagi nilai-nilainya. Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kuat mengaitkan dirinya ke jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu. Cara meningkatkan keterlibatan karyawan atau kerja. Yang pertama, 1. Apresiasi karyawan dan waktu mereka. Kedua, karyawan belajar dan memberikan peluang untuk pertumbuhan individu. Yang ketiga, bantu karyawan memahami tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada komitmen organisasional. Adalah tingkat di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya, dan berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Tingkat komitmen organisasi seorang individu merupakan indikator yang lebih baik mengenai pengunduran diri karyawan daripada indikator kepuasan karyawan yang lebih sering digunakan. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional yang pertama, 1. Pengalaman organisasi. Pengalaman ini mencakup kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, peran dalam organisasi dan keterkaitan antara anggota dan supervisor pimpinan pada organisasi tersebut. Yang kedua, karakteristik organisasi, mencakup hal yang berkenaan dengan struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi serta bagaimana kebijakan organisasi disosialisasikan. Yang ketiga ada karakteristik pribadi individu. Karakteristik pribadi individu terbagi menjadi dua, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis meliputi jenis kelamin,
status pernikahan, usia, tingkat pendidikan, dan lamanya bekerja. Sedangkan faktor disposisional meliputi kepribadian dan nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi. Variabel ini berkaitan kuat dengan komitmen organisasi. Bagaimana mengukur sikap karyawan? Yang pertama, melakukan survei sikap, yaitu dengan cara mengupayakan agar bisa mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Lalu perilaku karyawan didasarkan pada persepsi dan bukan pada kenyataan. Survei yang teratur atau reguler sangat penting bagi manajemen untuk antisipasi timbulnya masalah yang potensial berakibat negatif. Lalu ada sikap dan keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, latar belakang karyawan yang berbeda menimbulkan penafsiran yang berbeda pula tentang suatu hal. Yang kedua, perusahaan perlu mengadakan pelatihan untuk membentuk ulang sikap karyawan, mengurangi sikap negatif terhadap individu yang berbeda. Yang terakhir, contohnya, masalah perbedaan ras, gender kelamin, dan lainnya. Sikap seseorang tidak seharusnya dinilai atas sesuatu yang tidak dalam kendalinya, seperti ras atau gender. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja menurut Stephen Robbins yaitu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Selanjutnya saya akan menjelaskan respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ada 4 respon terhadap kepuasan kerja dilihat dari 2 dimensi, konstruktif atau destruktif, dan aktif atau pasif. Yaitu yang pertama ada keluar atau exit, yaitu meninggalkan perusahaan dan mencari posisi lain di perusahaan lain. Yang kedua ada aspirasi atau voice. Aktif dan konstruktif memperbaiki kondisi dan menghubungi atasannya. Yang ketiga ada kesetiaan atau loyalty, yaitu secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi. Yang keempat, ada pengabaian atau neglect. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih memburuk, termasuk mangkir, terlambat, dan meningkatkan angka kesalahan. Selanjutnya ada pengaruh kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja, yang termasuk di dalamnya yaitu pekerja yang bahagia cenderung lebih produktif, dan organisasi yang memiliki karyawan yang lebih luas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas. Yang kedua, ada kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior, yang termasuk di dalamnya yaitu karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga ada kepuasan kerja dan pelanggan, yaitu bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan karena cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif terhadap pelanggan. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat, ada kepuasan kerja dan ketidakhadiran, yang termasuk di dalamnya yaitu kepuasan kerja berkorelasi negatif dengan kemangkiran. Dan ternyata karyawan yang puas punya tingkat kemangkiran rendah berdasarkan kejadian-kejadian yang diamati. Selanjutnya, 5. Kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Hubungan antara keduanya ternyata lebih kuat daripada yang lainnya, walaupun faktor lain pun harus dilihat. Misalnya, kesempatan kerja, kondisi ekonomi, alternatif pekerjaan, dan waktu kerja yang sudah lama. Kepuasan kerja yang lebih rendah biasanya meningkatkan perputaran karyawan lebih tinggi. Karyawan lebih mudah meninggalkan perusahaan dan mencari kesempatan di perusahaan lain. 6. Kepuasan kerja dan perilaku menyimpang. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus, termasuk seperti upaya pembentukan serikat pekerja, penyalahgunaan, pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan kelambanan. Semakin tinggi kepuasan kerja seseorang, maka akan turut menurunkan perilaku menyimpang.
Jika kepuasan karyawan yang diperoleh buruk, tidak sesuai dengan impian mereka, maka akan ada potensi besar karyawan tersebut melakukan praktek penyimpangan. Sikap dan kepuasan kerja. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah dengan berfokus pada bagian-bagian intrik pekerjaan, seperti membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih menantang dan menarik. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan lingkungan yang baik bagi karyawan guna mendukung produktivitas karyawan perusahaan dan juga memberikan semangat kepada karyawan agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai sikap dan kepuasan kerja. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.